Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Epidius Singgu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nagekeo. Pada video kali ini, saya akan menyajikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi yang merupakan tugas calon guru penggerak pada modul 1.1.A.8. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat senusantara. Mengawali video kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya dalam membuat kesimpulan koneksi antar materi dan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya pelajari dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang pertama adalah koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini. Beberapa fase dalam memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan antara lain taman indria atau balita, taman muda atau sekolah dasar, taman dewasa, dan seterusnya yang melahirkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah ngerti, ngeroso, lan ngelakoni. Model pendidikan ini dimaksudkan supaya anak tidak hanya dididik intelektualnya saja atau kognitif. Istilah Ki Hajar Dewantara ngerti, melainkan harus ada kesinambungan dengan meroso atau efektif, serta ngelakoni atau psikomotorik. Dengan demikian, diharapkan setelah anak menjalani proses belajar, mengajar, dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan selanjutnya, baik berkeluarga, berbudaya, maupun bermasyarakat. Nah, dari pernyataan tersebut, sebagai pendidik harus mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru yang mana memberikan dan menjalankan pendidikan di suatu lembaga pendidikan, kita mendedikasikan diri seutuhnya kepada peserta didik kita. Ada dua kerangka dasar penting dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu perubahan dan pendidikan yang berorientasi pada murid. Poin perubahan terdiri dari tiga kerangka dasar, yaitu kodrat alam, yaitu melakukan perubahan, serta apa yang ingin berubah. Yang pertama adalah kodrat alam atau keadaan. Dalam melakukan suatu perubahan, haruslah disesuaikan dengan kodrat alam atau keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam atau keadaan yang harus diperhatikan adalah terkait dengan tempat di mana anak itu berada. Nah, sebagai contoh, anak yang tempat tinggalnya di daerah pantai tentunya akan mempunyai kodrat yang berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pegunungan. Anak yang tempat tinggalnya di daerah pedesaan akan berbeda dengan anak yang tempat tinggal di daerah perkotaan. Anak seorang pejabat ataupun pegawai pasti berbeda dengan anak seorang petani atau nelayan dan lain sebagainya.
Yang berikut adalah kodrat zaman. Terkait dengan keadaan zaman di mana anak itu berada. Nah, untuk itu kita guru, yang pertama, guru harus menyadari bahwa masing-masing zaman memiliki keadaan dan tantangannya masing-masing. Sesuai dengan kodrat zaman waktu kita guru saat menjadi murid berbeda dengan zaman yang sekarang ketika menjadi seorang guru. Untuk itu, kita sebagai seorang pendidik harus butuh menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Prinsip melakukan perubahan. Pada tahap ini, di mana kita mengenal namanya asas trikon. Asas trikon yaitu yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas mengharuskan kita untuk melakukan dialog kritis tentang sejarah, bergerak maju ke depan tanpa melupakan nilai luhur budaya masyarakat. Yang berikut, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang berikut adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan keunikan serta memerdekakan peserta didik. Apa yang harus berubah? Ya, yang harus berubah adalah sikap, yaitu budi pekerti. Budi terdiri dari 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa, yang artinya adalah pikiran, perasaan, dan kemauan. Pekerti adalah tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan perubahan tersebut harus terjadi secara seimbang dengan adanya olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Untuk itu, seorang pendidik harus memikirkan tentang bagaimana merancang dan mengelola pembelajaran yang berorientasi pada anak. Pada pembelajaran yang berorientasi pada anak, pendidik diibaratkan seperti seorang petani, yang mana seorang petani harus mampu mengelola, merawat, serta menjaga tanamannya agar memperoleh hasil yang melimpah. Sama halnya dengan seorang guru. Guru harus mampu mengelola kelasnya, merawat kelasnya, agar siswa merasa nyaman berada di dalam kelas dan sekitar lembaga pendidikan, serta menjaganya dan menuntun siswa agar tidak jatuh dalam pergaulan yang berbau negatif, sehingga apa yang diharapkan kelak menjadi siswa yang berbakti kepada semua orang. Pendidikan dilakukan hanya untuk semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan murid secara berpusat pada murid, sehingga murid dapat menyadari dan menemukan jati dirinya sendiri, baik untuk saat ini dan juga untuk masa yang akan datang. Yang berikut adalah refleksi. Setelah mengikuti program guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 ini, saya sangat ingin membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara dengan beberapa pertanyaan yang dapat menjawab perubahan sebelum dan sesudah saya belajar modul 1.1 ini. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Ya, yang dilakukan saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa bahwa tugas saya di kelas yang paling utama adalah mengajarkan dan mentransfer ilmu kepada peserta didik. Saya menganggap siswa ibarat kertas kosong atau wadah kosong yang harus dimasukkan ilmu. Menganggap semua siswa sama, dan siswa yang memperoleh nilai rendah adalah siswa yang tidak belajar.
melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru, melakukan pembelajaran dan evaluasi yang berfokus pada nilai KKM, serta selalu mengejar pemenuhan target kurikulum. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan di kelas setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, sesungguhnya sebagai pendidik, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini, saya pikirkan kurang tepat dan bahkan sangat salah. Karena memaksakan kehendak kepada siswa yang sebetulnya perasaan dan batin mereka tersiksa hanya karena guru selalu menuntut, bukan menuntun dalam belajar. Memaksakan bukan memberi kebebasan dalam belajar, mengatur bukan mengarahkan mereka. Untuk itu, saya harus segera melakukan perubahan tahap demi tahap ke arah yang lebih baik, agar murid benar-benar menikmati dan merasakan kemerdekaan dirinya dalam belajar. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran KHD setelah belajar modul 1.1? Nah, sebagai langkah awal, saya akan merubah kebiasaan lama yang mana pada saat guru masuk, siswa selalu memberi salam dahulu kepada guru. Namun, sekarang saya menerapkan bahwa apabila guru masuk kelas, maka gurulah yang dahulu memberi salam atau mengucap salam kepada siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Dari cara tersebut mengajarkan kepada siswa bahwa apabila kita datang sebagai tamu ke rumah orang, maka kita harus memberi salam dahulu kepada pemilik rumah, bukan sebaliknya. Langkah ketiga yang saya lakukan adalah mulai belajar mengenali dan mengidentifikasi semua siswa secara detail, mulai dari pribadinya, latar belakang keluarganya, dan tempat tinggalnya. Langkah keempat yang saya lakukan adalah dalam pembelajaran, siswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan dan masukan tentang apa yang mereka inginkan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Langkah kelima, dalam menyajikan materi, siswa diajak untuk lebih luwes dalam mengikuti kegiatan dengan melibatkan siswa itu sendiri dalam melakukan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran IPA kelas 6 tentang suhu. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak keluar ruangan untuk boleh merasakan suhu yang ada di luar ruangan. Setelah itu, siswa disuruh untuk menceritakan tentang apa yang mereka rasakan, perbedaan antara suhu di luar dan di dalam ruangan tersebut. Dari pembelajaran IPA tersebut dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Misalnya, siswa ditanya, seandainya suhu yang kamu rasakan di luar ruangan itu 39 derajat Celcius dan suhu di dalam ruangan 25 derajat Celcius, maka berapa selisih suhu di dalam ruangan dan di luar ruangan? Dari pernyataan itu, ada siswa yang mampu menjawab dan juga ada siswa yang tidak mampu menjawab. Untuk siswa yang mampu menjawab, diminta untuk menjelaskan kepada siswa yang tidak mampu menjawab, sehingga mereka akan lebih mudah memahami apa yang dijelaskan oleh rekannya sendiri atau tutor sebaya. Alhasil, dengan memanfaatkan tutor sebaya, siswa lebih cepat untuk memahaminya.
Dari hasil percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dan memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran, maka dalam pembelajaran secara otomatis siswa tersebut sangat aktif sehingga tidak menimbulkan kejenuhan. Untuk itu, dengan pola pendekatan pembelajaran dengan memahami karakter siswa yang berlandaskan pada kodrat alam dapat membuat siswa merasa merdeka batin dalam belajar. Demikian kesimpulan koneksi antar materi dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Salam dan bahagia, terima kasih.